Kalau ada kalimat atau slogan atau kata-kata bahwa koruptor itu saling melindungi dengan koruptor yang lain, jangan-jangan bahwa kalimat yang disampaikan oleh Bapak Jokowi terkait dengan bahwa saya memilih Ridwan Kamil karena rekam jejak ini hanyalah sebatas kalimat yang muncul dari ini ke ini. Sampai Bapak Presiden Prabowo melakukan berbagai macam tindakan memberantas korupsi dan membersihkan birokrasi, tapi malah setengah hati. Jangan. Hai korban ghosting, dunia memang kadang penuh dengan kejutan. Kadang kita mengejar sang kekasih yang A, tiba-tiba dapatnya malah si B gitu. Agak lain gitu. Padahal kita sudah berjuang, semuanya sudah digiring ya kan, untuk mempertemukan kawan kita dengan kekasih yang dia kejar. Tapi ternyata tetap pada akhirnya cinta tidak pernah luput dan tidak pernah salah memilih orang. Dan hal ini tidak hanya terjadi dalam dunia percintaan, kekasih, teman, atau sahabat, tapi dalam proses penegakan-penegakan hukum dan korupsi-korupsi, pemberantasan korupsi yang sekarang sedang ramai, terus-menerus tanpa henti, berita tentang korupsi selalu bermunculan. Dan ketika yang ramai diisukan adalah tentang si Ganjar Pranowo dengan kasus Bank Jatengnya, tapi yang digeledah malah rumah Ridwan Kamil. Kita melihat bagaimana akhirnya hari ini sebelum berbuka puasa, kita melihat berita-berita yang kemudian beredar tentang korupsi dana bank pembangunan daerah Jawa Barat dan Banten, atau biasa kita dengar dengan Bank BJB. Ini kan satu kisah lama yang akhirnya hari ini terungkap kembali gitu. Akhirnya hari ini dilakukan penggeledahan dan penyelidikan oleh KPK. KPK akhirnya hari ini menggeledah rumah mantan gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Ridwan Kamil, yang kemarin sempat nyalon di Jakarta tapi gak jadi gitu kan. Akhirnya kasus korupsinya terkait dengan Bank BJB dilakukan berbagai macam penyelidikan. Dan setelah berbagai macam proses penyelidikan dan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di dalam rumah Ridwan Kamil, akhirnya terpantau rumah Ridwan Kamil sepi, seolah-olah tidak ada aktivitas pasca penggeledahan. Sehingga sampai hari ini belum ada pernyataan resmi dari Ridwan Kamil ataupun dari KPK karena masih dalam proses tahap penyelidikan secara menyeluruh, sehingga nanti akan ada konversi pers terkait dengan kasus korupsi Bank BJB ini. Kita melihat bagaimana kemudian gerak-gerak dari lembaga-lembaga penegakan hukum khususnya di bidang korupsi hari ini semacam sedang berlomba-lomba untuk lebih tenar gitu. Saya khawatir kalau akhirnya KPK hari ini memilih Bank BJB ini yang kemudian melibatkan Ridwan Kamil untuk digeledah rumahnya hanya sebatas untuk kemudian ramai-ramaian saja. Sehingga yang ramai ini bukan hanya tentang Pertamina oleh Kejagungnya, tapi juga KPK selaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Repot kalau akhirnya nanti malah Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada kalimat korupsinya malah tidak menemukan berbagai macam korupsi, yang ditemukan malah oleh Kejagung. Kan repot gitu. Atau memang keramaian ini supaya kita tidak terlalu fokus dengan kasus Pertamina. Tapi apapun itu, kita melihat bahwa semua ini baik, semua ini untuk membersihkan birokrasi kita dari segala macam korupsi-korupsi yang ada. Tapi ketika kita melihat bagaimana kemudian akhirnya kejadian tentang penggeledahan terhadap rumah Ridwan Kamil ini, Bapak Ridwan Kamil selaku mantan gubernur Jawa Barat yang kemarin nyalon di DKI gitu kan. Ini kan saya jadi teringat gitu dari berbagai macam isu-isu penggiringan-penggiringan ataupun berbagai macam laporan-laporan kepada KPK dari beberapa hari yang lalu. Terkait apa? Sama terkait bank juga, tapi bukan Bank BJB, bukan. Terkait apa? Bank Jateng, yang kemudian disampaikan dan dilaporkan bahwa Ganjar Pranowo, mantan gubernur Jawa Tengah, ini mendapatkan gratifikasi dari kasus Bank Jateng ini. Saya jadi teringat tentang itu gitu. Dan ini agak lucu gitu, karena yang dilaporkan adalah Ganjar Pranowo terkait dengan Bank Jatengnya, tapi yang digeledah rumahnya Ridwan Kamil dengan Bank BJB-nya. Ini sebenarnya gitu kan, yang bermasalah Ganjar atau Ridwan. Karena kalau dilihat nasib beliau-beliau ini agak-agak mirip, meskipun tingkatannya beda level gitu kan. Kalau Ridwan Kamil kalah di Pilkada, Ganjar kalah di Pilpres gitu kan. Kalau Ganjar lolos dan tidak masuk dalam kategori korupsi atau menerima gratifikasi terkait dengan Bank Jateng,
Ridwan Kamil kena. Jadi ini nggak tahu ya, apakah kemudian laporan-laporan yang dibuat oleh IPW itu adalah laporan-laporan bayaran atau laporan-laporan politis untuk kemudian sengaja menyudutkan pihak Ganjar Pranowo dengan kasus Bank Jatengnya atau seperti apa gitu. Tapi kita tidak melihat ke sana, kita ingin melihat bagaimana kemudian akhirnya pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Ganjar selalu tegas bahwa saya tidak menerima gratifikasi seperti yang dilaporkan, clear gitu, tidak ada apa-apa, sehingga akhirnya santai saja untuk menyampaikan statement dengan tegas demikian. Makanya sampai hari ini tidak ada tuh penggeledahan rumahnya Ganjar Pranowo. Yang ada penggeledahan rumahnya Ridwan Kamil terkait dengan kasus Bank BJB. Jadi saya akhirnya berpikir bahwa peristiwa-peristiwa yang pernah dialami oleh Ridwan Kamil ya kan, sebagai orang yang pernah menjadi gubernur Jawa Barat dan sebenarnya secara elektabilitas andainya beliau nyalon juga di Jawa Barat pasti menang gitu. Karena beliau sudah pernah menjabat gubernur Jawa Barat dan beliau sudah cukup terkenal gitu, bahkan sangat terkenal di Jawa Barat, tapi malah pindah ke Jakarta yang akhirnya kalah gitu. Dan kejadian penggeledahan terhadap rumah Ridwan Kamil hari ini mengingatkan saya tentang satu kalimat yang dulu pernah disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Apa? Kenapa saya memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil? Karena saya melihat rekam jejak. Ini kan pernyataan yang akhirnya sekarang lucu gitu. Rekam jejaknya apa? Salah satunya adalah korupsi Bank BJB. Jadi kita melihat bagaimana kemudian akhirnya pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi memang tidak sesuai dengan fakta-fakta dan realita-realita yang ada. Bahwa sebenarnya hanyalah kepentingan-kepentingan tertentu. Kalau ada kalimat atau slogan atau kata-kata bahwa koruptor itu saling melindungi dengan koruptor yang lain, jangan-jangan bahwa kalimat yang disampaikan oleh Bapak Jokowi terkait dengan bahwa saya memilih Ridwan Kamil karena rekam jejak ini hanyalah sebatas kalimat yang muncul dari ini ke ini. Jangan-jangan gitu kan. Tapi ininya hanyalah kemungkinan-kemungkinan. Dan ini hanyalah semacam suatu peringatan tentang berbagai macam peristiwa-peristiwa masa lalu yang kemudian kembali diingat akibat ada peristiwa baru hari ini. Peristiwa penggeledahan rumah Ridwan Kamil. Dan kita melihat bagaimana kemudian akhirnya hari ini gitu, berbagai macam kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi di masa lalu semakin lama semakin terbongkar. Dan kita juga melihat bagaimana kemudian Bapak Presiden Prabowo pernah menyampaikan satu pidato bahwa hari ini sudah 100 hari kerja kan, bahkan sudah lebih 100 hari tapi tidak ada perkembangan. Ya sudahlah, pihak KPK, Kejagung, kepolisian silahkan bergerak gitu kan. Dan ada berbagai macam korupsi-korupsi yang semakin lama semakin terbongkar. Seolah-olah dalam 2 minggu terakhir kasus yang terbongkar, berita yang sering kali muncul adalah tentang kasus korupsi. Maka ini bisa menjadi satu citra yang positif bagi Bapak Presiden Prabowo untuk membersihkan birokrasi dan menghabiskan seluruh koruptor-koruptor yang ada di Indonesia gitu. Tapi permasalahannya jangan sampai Bapak Presiden Prabowo menegakkan ataupun memberikan arahan terkait dengan penindakan-penindakan kasus-kasus korupsi, tapi setengah hati. Jangan sampai gitu. Jangan sampai akhirnya ini hanyalah suatu macam ya penampilan-penampilan teatrikal biasa, agar kemudian seolah-olah kita baik, agar kemudian seolah-olah kita berniat untuk membersihkan birokrasi. Jangan sampai Bapak Presiden Prabowo melakukan berbagai macam tindakan memberantas korupsi dan membersihkan birokrasi, tapi malah setengah hati. Jangan sampai. Kita melihat bagaimana kemudian kasus korupsi di Pertamina gitu, ketika marah gitu kan, dan langsung meledak dengan hampir total 1.000 triliun. Yang kemudian terjadi kerugian di dalamnya dan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu, tapi akhirnya malah melempem dan hilang tanpa kabar. Orang-orang yang katanya akan dipanggil, tiba-tiba sudah ditetapkan bahwa dia tidak terlibat. Belum juga dipanggil, baru didatengin sudah tidak terlibat. Ini kan akhirnya hanya menjadi suatu teatrikal penegakan korupsi dan pemberantasan korupsi, tapi yang terlibat adalah orang-orang di dalamnya. Semacam tumbal korupsi gitu, semacam tumbal yang diberikan oleh
keamanan-keamanan oleh aparat-aparat, pejabat-pejabat kita, agar kemudian namanya tetap bersih dan tetap sebagai politisi yang bersih. Jangan sampai gitu. Dan terkait dengan kasus Bank BJB ini yang kemudian terjadi indikasi kasus korupsi di dalamnya, karena di dalamnya ini terkait dengan soal pengiklanan juga gitu kan. Jangan sampai pada akhirnya ternyata kasus korupsi BJB ini hanya menyasar kepada petinggi-petinggi bank dan agensi-agensi iklan. Jangan sampai gitu. Ini sudah ramai, sudah booming ya kan, rumahnya sudah digeledah, malah kayak kasus di Jawa Timur. Meskipun kantor gubernurnya digeledah, tetap saja gubernurnya aman damai dan terpilih 2 periode. Ini kan repot gitu. Kalau hanya sebagai sebatas panggung sandiwara dalam proses penegakan korupsi, dalam proses pembersihan birokrasi di pemerintahan Republik Indonesia ini. Jangan sampai Bapak Presiden kita setengah hati memberantas korupsi, tapi dengan setulus hati untuk kemudian membersihkan segala macam birokrasi dari segala patologi-patologinya. Jadi kita melihat bagaimana akhirnya keamanan yang kemudian dirasakan Ridwan Kamil mungkin juga akan terasa aman karena beliau masih berada dalam lingkaran Bapak Jokowi. Mungkin saja gitu. Sehingga ke depan Ridwan Kamil tidak akan ditetapkan sebagai tersangka, Ridwan Kamil juga tidak akan muncul dengan baju oranyenya, tapi petinggi-petinggi bank lah yang kemudian menjadi tumbal. Agensi-agensi iklan lah yang kemudian menjadi tumbal dan ditetapkan tersangka oleh KPK dalam korupsi BJB ini. Maka pada saat itu juga sebenarnya ini hanyalah panggung sandiwara dalam teatrikal politik Indonesia. Tapi apapun itu, kita berharap bahwa ini tidak hanya sebagai suatu citra yang baik bagi Bapak Presiden Prabowo dengan segala pengungkapan-pengungkapan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, tapi juga menjadi komitmen untuk membersihkan birokrasi dan tidak lagi terjadi di kemudian hari. Sehingga ada pencegahan-pencegahan yang berlangsung, tidak sebagai kepentingan politik, sebagai sandra menjandra antara satu dengan yang lain, sehingga hanya memvalidasi bahwa siapapun yang masih dekat dengan kekuasaan, kasus-kasusnya akan aman. Jangan sampai. Dan kita terus berharap bahwa kasus korupsi ini terus terbongkar sampai ke akar-akarnya dan menjadi suatu pelajaran yang baik bagi bangsa kita untuk menegakkan hukum, untuk menegakkan keadilan. Bahwa siapapun yang kemudian berkhianat kepada pemilik negara, yaitu rakyat Indonesia, harus dihukum seadil-adilnya dan sebaik-baiknya tanpa pandang bulu dan pilih kasih bahwa mereka berada dalam lingkaran kekuasaan. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.